Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu, segera kau temani diriku. Alhamdulillah, assalatu wassalamu fil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati unsur pemerintahan Kelurahan Gunung Ipul, yaitu Bapak Erwin, anak kami Effendi. Yang kami hormati Bapak-Bapak RT yang sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Yang kami hormati calon besan kami yang datang dari Lampung, yang kami muliakan, yang sempat hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Dan yang sangat mulia yaitu Bapak KUA Kantor Urusan Agama Prabu Muli, yaitu Bapak Marsudi, Sarjana Agama. Yang kami hormati Bapak-Bapak tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama, Bapak Haji Ibu Haja. Yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim yang datang dari kota Lampung, kami berangkat untuk melipat di ruangan. Yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi jelang siang hari ini kita masih diberi suatu nikmat yang sangat mulia, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terlebih-lebih rasa kemauan. Tidak lupa selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat kerabatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Nabi membawa kita dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang, dari alam jahiliyah membawa kita ke alam yang penuh taufik dan hidayah. Yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, izinkanlah saya selaku penyusun acara dalam rangka akad nikah, yaitu anak kami Jorgi Agung bin Darniadi dengan Elda Oktari bin Sudarmadi, Minggu 11 Januari 2026. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian pemeriksaan kedua data mempelai, kemudian pemantapan kedua orang saksi, pemeriksaan mahar, akad nikah yang nanti akan dipandu langsung oleh Bapak KUA Kantor Urusan Agama Prabu Muli Timur. Baiklah, acara ini kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Kanda Safarudin. Kepada Kanda Safarudin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وأنتم يتامى أموالهم ولا تتبدلوا الحديث في الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalik laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita menginjak acara selanjutnya. Kita memasuki acara akad nikah yang diawali dengan pemeriksaan kedua data mempelai, kemudian pemantapan kedua orang saksi, pemeriksaan mahar dan akad nikah, yang mana nanti dilangsung oleh Bapak KUA Kantor Urusan Agama Prabu Muli Timur, yang itu akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Marsudi SHG. Kepada beliau kami persilakan. Jorgi sudah siap ingin menikah? Benar, sudah siap. Ingin menikah dengan siapa? Binti siap nanti menjadi suami yang baik? Benar, siap. Siap nanti membahagiakan istrimu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa salli ala habibina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Yang terhormat dua keluarga besar Bapak Darni Yadi dan Ibu Muslimah dan keluarga besar serta rombongan yang datangnya dari Bandar Lampung, ya.
Kami ucapkan selamat datang, selamat sampai tujuan Bapak Sudarmadi dan Ibu Eli Suryati dan keluarga besar. Yang kami hormati dan muliakan hadir tengah-tengah kita dua orang saksi yang tercatat, Bapak Effendi dan Bapak Edi Gunawan Sohe. Yang kami hormati dan muliakan alim-alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda. Yang kami hormati dan kemuliakan unsur perintah yang sempat hadir, Bapak Irwi, Bapak RT, para haji dan haja, calon haji dan calon haja, para ustadz dan ustadzah, ibu bapak hadirin majelis akad nikah. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya selaku petugas di pagi hari ini tidak dapat menyebutkan satu persatu baik nama, pangkat, jabatan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang berbahagia kedua mempelai yang insya Allah sebentar lagi akan diakad nikahkan ataupun dikabulkan. Ibu bapak hadirin majelis akad nikah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, hari Ahad atau hari Minggu, tepatnya tanggal 11 di bulan Januari tahun 2026, saya selaku petugas mengajak kita semua yang hadir, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun ada di luar ataupun di bawah tenda, untuk sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena detik ini pun kita masih diberi Allah kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir bertatap muka bisalaturahmi, sekaligus kita akan menyaksikan kedua insan hamba Allah akan diakan nikahkan ataupun dikabulkan. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah pada manusia yang mulia, tentunya yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yaitu junjungan kita, suratan kita, contoh bagi kita, yaitu bagi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita telah akan diakui sebagai umatnya sehingga kita berhak mendapatkan syafaat. Amin. Allahumma amin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat redha dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita awali acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami akan membacakan biodata singkat dari masing-masing kedua calon mempelai. Data ini kami terima dan kami pindahkan ke dalam berkas model pemeriksaan atau model NB. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan, maka kita perbaiki saja sebagai mestinya. Pada hari ini, hari Ahad tanggal 11 di bulan Januari tahun 2026, bertepatan dengan tanggal 21 di bulan Rajab tahun 1447 Hijriah. Waktu direncanakan jam 8.00 waktu Indonesia bagian Gunung Ibul. Bertepat di Jalan Sumatera akan diadakan pencatatan nikah antara seorang laki-laki yang bernama Jorgi Agung dan pada tanggal lahir Bakung Udi tanggal 30 di bulan Agustus tahun 1998. Kerjaan saat ini adalah Tentara Nasional Indonesia. Alamat tempat tinggal sekarang data yang kami terima nih ya, Desa Karangenda, Kecamatan Gelombang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Dilahirkan dari pasangan ayah bernama Pak Darniyadi dan ibu bernama Ibu Muslimah. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, data yang kami terima status mempelai laki-laki ini atau saudara Jejakra. Pernikahan ini adalah pernikahan yang pertama. Karena mempelai laki-laki ini adalah seorang anggota TNI, maka dia kunci utama adalah mendapat izin dari atasannya atau komandannya. Ini telah kami terima ke tanggal 26 bulan 10 tahun 2025. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami bacakan biodata singkat data mempelai perempuan atau calon istri, nama Elda Oktari, tempadan tanggal Rabu Muli
tanggal 1 di bulan Oktober tahun 2001. Alamat tempat tinggal sekarang Jalan Sumatera, RT 003 RW 002, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Timur, Kota Prabu Muli. Dilahirkan dari pasangan ayah bernama Pak Sudarmadi dan ibu bernama Ibu Eli Suryati. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, data yang kami terima status mempelai perempuan ini atau calon istri adalah perawan dan pernikahan yang pertama. Sedangkan yang bertindak sebagai wali nikah pada pernikahan kali ini adalah wali nasab. Hubungan dengan mempelai adalah ayah kandung, bernama lengkap Bapak Sudarmadi bin Sapar. Tempadan Tanggarai Gunung Ibul tanggal 11 di bulan Desember tahun 1980. Alamat tempat tinggal sekarang Jalan Sumatera, RT 003 RW 002, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Timur, Kota Prabu Muli. Adapun mas kawin yang tercatat di kami di sini berupa emas, benar? Berapa beratnya? Satu suku. Tunai ngutang? Silakan keluarkan. Kami ulangi sekali lagi, adapun mas kawin yang tercatat di kami berupa emas berat satu suku dibayar tunai. Ibu bapak hadirin majelis akad nikah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kita yang hadir di dalam majelis ini, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun ada di luar ataupun di bawah tenda, pada hakikatnya semua kita ini adalah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas terjadinya pernikahan pada saat ini. Kami ulangi sekali lagi, adapun kita yang hadir di dalam majelis ini, pada hakikatnya semua kita ini adalah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas terjadinya pernikahan pada saat ini. Namun untuk memenuhi rukun nikah dan kelengkapan berkas negara, dibutuhkan 2 orang petugas sebagai saksi yang tercatat. Dimintakan saksi yang pertama kepada Hormat Bapak Effendi, alamat tempat tinggal sekarang Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Timur, Kota Prabu Muli. Sedangkan yang bertindak sebagai saksi yang kedua Hormat Bapak Edi Gunawan Sohe AR, alamat tempat tinggal sekarang Kabupaten Tulang Bawah, Provinsi Lampung. Ibu bapak hadirin masyarakat nikah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah data atau biodata dari masing-masing kedua calon mempelai. Kami selaku petugas telah kami mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap berkas kedua mempelai ini. Berkas ini kami anggap cukup dan lengkap, maka pernikahan ini dapat kita laksanakan. Selanjutnya kami persilakan 2 orang saksi, silakan mas kawinnya diperiksa. Ya, silakan mas kawin diperiksa dan silakan kalau mau ditanyakan kepada kedua mempelai. Mempelai perempuannya ada? Ada di belakang. Mempelai perempuan, kami sebagai saksi menanyakan masalah emas kawin. Ini memang betul 2 macam ini. Ada kalung, ada cincin. Dengar jawabannya nih. Ya, silakan Jadi saksi. Terima kasih. Berdiri aja. Memang 2 macam ini. Memang permintaan 2 macam. Berdiri saya. Dengar. Ya, 1 suku emas berupa cincin setengah dan kalung setengah. Masa ini digantian kalau satu gantian. Gantian kita Pak ya, satu kan. Apa Pak mau tanya? Cukup Pak. Terima kasih kepada kedua orang saksi yang telah memesan mas kawin dan telah menanyakan kepada kedua mempelai. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua mempelai yang berbahagia, Jorgi dan
Elda. Nah, bentar lagi kalian berdua akan diijab kabulkan ataupun akan nikahkan. Apabila ijab dan kabul ataupun akad nikah telah terlaksana, maka secara otomatis kalian berdua itu berubah statusnya. Jordi, sebelum akad nikah engkau adalah seorang jejaka, benar? Tapi kalau sudah diakad nikahkan, engkau menjadi seorang suami. Seorang suami memiliki tanggung jawab lebih besar. Kemudian Elda yang dahulu sebelum akad nikah seorang gadis atau seorang perawan. Apabila sudah diakad nikahkan, maka berubah statusnya menjadi seorang istri. Seorang istri juga mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawabmu adalah menjaga amanah suami. Ibu bapak hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya nikah itu Bapak Ibu adalah akad atau ikatan. Di dalam undang-undang bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk apa? Untuk membina rumah tangga agar rumah tangganya bahagia. Mulia sekali Bapak Ibu tujuan pernikahan itu. Di samping dia adalah laki-laki dan perempuan, bukan perempuan dan wanita, bukan. Bukan laki-laki dan pria, bukan. Undang-undang menyatakan pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan. Sekarang banyak terjadi, ya, ikatan lahir batin antara laki-laki dan pria. Itu menyalahi kodrat. Untuk apa menikah? Adalah untuk membentuk rumah tangga agar rumah tangganya bahagia. Jordi, Samuelda, rumah tangga itu nak bahagia. Untuk apa kita berumah tangga kalau nak ditangani laki? Untuk apa kalau kita berumah tangga, ya, laki-laki disakiti hati oleh bini? Untuk apa rumah tangga? Itu berarti bertentangan dengan tujuan hidup rumah tangga. Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sangat mulia sekali Bapak Ibu tujuan pernikahan itu. Kemudian Jordi dan Elda nikah dan hidup berumah tangga di zaman-zaman sekarang ini, zaman gila, tahu zaman gila? Ada? Zaman media massa, zaman medsos, zaman digital, ada? Mudah sekali orang menghancurkan rumah tangga seseorang. Kadang-kadang melalui Facebook, ya, Facebook, melalui WA. Ya, kalau rumah tangga kita tidak ada pegangan fondasi yang kokoh, maka rumah tangga kita bisa terombang-ambing. Jadi, ya, bisa terombang-ambing kalau tidak ada fondasi yang kokoh. Pagar itu, enggak, kalau fondasinya tidak kokoh, enggak, disenggol aja rubuh. Apalagi di dalam rumah tangga. Kalau rumah tangga fondasinya tidak kuat, maka dia akan terombang-ambing. Jadi kami pesankan pada Jordi dan Elda, kalau ingin rumah tanggamu ingin kokoh dan kuat dan mendapat berkah pertolongan dari Allah, kami pesankan pada kalian berdua. Yang pertama kata Allah di dalam surah Al-Fat, walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan, kebahagiaan setiap hati orang yang beriman. Elda dan Jorda, jabatan, harta, kedudukan, ya, kebun yang luas tidak menjamin rumah tangga orang bahagia. Ya, banyak orang kaya tidak bahagia. Banyak rumah tangga pejabat yang tidak bahagia. Anak mantan gubernur, anak Jawa Barat, kurang apa hartanya? Nah, kurang apa istrinya cantik? Kurang apa jabatannya? Artis, anak duit banyak, pipi mengkilat, anak bibir aduh seksi, tapi tidak bahagia di rumah tangga. Karena memang di situ bukan letaknya Jordi dan Elda.
Bukan di situ letak kebahagiaan. Letak kebahagiaan itu adalah di dalam hati. Bagaimana rumah tangga kita ingin bahagia kalau rumah tangga kita jauh dari Allah? Itu namanya bohong. Karena yang memberikan hati ini adalah yang punya siapa? Allah. Kalau ingin hidup rumah tangga penuh kebahagiaan, tegakkanlah hak Allah di dalam rumah tangga. Apa hak Allah itu? Tegakkan sholat 5 waktu sehari semalam. Allah tidak minta apa-apa. Sholat itu bukan untuk Allah, bukan untuk kita sendiri. Jadi dan Elda, ya, sesibuk apapun engkau, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Apalagi zaman-zaman mak ini, Bu, Pak, zaman edan, zaman gila. Kalau tidak ada pondasi pegang pada Allah, rumah tangga kita bisa terombang-ambing. Elga, ya, dan Jarwi. Yang pertama, tegakkan hak Allah dalam rumah tangga, tegakkan sholat 5 waktu. Demi Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telah menegakkan hak Allah, apapun yang terjadi dalam rumah tangga kita, ada gelombang, ada sandungan macam-macam, Allah sendiri yang akan menolong rumah tangga kita itu. Tapi jangan bermimpi dan jangan berharap seandainya rumah tangga itu jauh dari tuntunan Allah, jangan berharap mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua mempelai yang berbahagia. Yang kedua yang tak kalah pentingnya hidup dalam rumah tangga adalah doa restu kedua orang tua. Jody dan Elda, doa restu orang tua adalah menentukan rumah tangga itu penuh berkah dari Allah. Dan kami pesankan kepada kalian berdua, jangan sekali-kali melupakan jasa kedua orang tua. Jordi, bukannya engkau lahir dunia ini sekonyong-konyong langsung besar begini, tidak. Tentunya dari ibumu hamil 9 bulan 10 hari di dalam perut ibumu. Ibumu mengandung. Kadang-kadang saat melahirkan itu sulit dan bertambah sulit, susah dan bertambah susah. Bukan 1-2 orang yang mati melahirkan bapak ibu, ya, tidak terhitung lagi. Untuk apa? Agar anaknya selamat. Dilahirkan diiringi dengan keringat, air mata, darah yang mengering. Perjuangan orang semua. Sudah dilahirkan, dikasih nama yang baik, disekolahkan, sampai sekarang menjadi seorang TNI. Saat ini ingin dinikahkan oleh orang tuanya, sudah dinikahkan, nanti hidup berumah tangga. Rumah tangganya lupa dengan kedua orang tua. Demi Allah, Jordi dan Eda, rumah tangga yang seperti itu tidak akan mendapatkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibumu yang tak kalah penting lagi ayahmu. Ibu-ibu ini kadang-kadang lupa jasa seorang suami. Kadang-kadang seorang suami ini berbohong dia kepada istrinya dan anaknya. Biar dia susah, yang penting istri dan anaknya senang. Kadang-kadang dia ngutang, Bu, dengan temannya, biarlah dia diejek, dimarahi temannya, yang penting dia dapat untuk membahagiakan anak dan istri. Kadang-kadang pergi sudah subuh, untuk apa? Untuk mencari rezeki. Di jalan belum ada apa-apa, bukan si kedua yang kecelakaan di jalan, belum kehujanan, belum kepanasan. Dia pegawai kantor, kadang-kadang di kantor dimarahi oleh atasannya, tidak dikasih tahu dengan bini, dengan anaknya.
Setelah dia menikahkan anaknya melupakan jasa kedua orang tuanya. Demi Allah, Bapak Ibu, rumah tangga yang seperti itu tidak akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami pesankan kepada kedua mempelai, ya, semakin engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu dan kepada mertuamu dan keluargamu, demi Allah, maka rezeki dan kamu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ini bukan untuk mencari keberkahan. Untuk apa harta banyak tapi tidak berkah? Untuk apa harta banyak cuman kita sakit-sakitan, kita tidak bisa menikmati? Untuk apa kita banyak harta yang kalau kita tinggalkan harta itu menjadi rebutan anak yang ditinggalkan? Dan sebaliknya, semakin engkau berbuat getah basa, pelit, lagu pahit pula dengan bertua dan wong tua, demi Allah, sehebat apapun karirmu, sekaya apapun hartamu, tidak akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kedua mempelai yang berbahagia yang tak kalah pentingnya hidup di rumah tangga adalah saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi dan Elda, ya, kalau nak cari sempurna sampai kiamat tak kedapur. Apa gitu sempurna? Jadi dan Elda, sampai kiamat tak kedapat nak cari sempurna. Bapak Ibu, tidak ada dunia ini orang yang sempurna pasangannya, tidak ada. Tanya bapakmu, tanya ibumu, tanya nanti. Kesempurnaan dalam rumah tangga ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah kesempurnaan dalam rumah tangga. Kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Jadi, ya, itu kesempurnaan rumah tangga adalah saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itulah kesempurnaan dalam rumah tangga. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, Dodi dan Eda, di dalam rumah tangga, kalau ingin rumah tangga penuh dengan harmonis, sakinah mawaddah warahmah, tentunya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga hendaklah kalian harus bermusyawarah, harus saling komunikasi, ya. Nah, komunikasi di rumah tangga, Bu, dah baca siko di dapur, siko di depan, tak kati komunikasi. Sekecil apapun di rumah tangga harus dimusyawarahkan. Jadi nak kredit motor ngomong, ya, musyawarah sama bini. Elda nak kredit baju yang mahal ngomong sama laki. Ni lah nak kredit apa segala macam peralatan dapur ngomong sama laki. Ini kadang-kadang tuh, nah, ada barang siapa di belakang rumah tu. Nah, bini ke pasar, kita tagih tukang kredit. Nah, karena tidak ngomong tadi jadi repot. Nah, jadi repot Bapak Ibu. Padahal masalah kecil. Nah, yang kecil lah kadang-kadang merusak rumah tangga. Tapi kalau sudah dimusyawarahkan, insya Allah tidak akan lagi terjadi namanya kerusakan. Mudah-mudahan kedua mempelai nanti dalam hidup rumah tangganya akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terbina dan terwujudlah apa yang mereka cita-citakan, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, tentunya di bawah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ibu bapak hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah 10 minut yang dapat kami sampaikan untuk kita semua, terkhusus untuk kedua mempelai. Amin Allahumma amin. Dan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita saksikan prosesi jemkabu tetapi sebelum kita laksanakan, terlebih dahulu adalah sama-sama kita bersifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun Allah dan kita mohon bimbingannya agar kiranya acara ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, sesuai dengan harapan kita bersama.
Mari Pak Sudarmadi dan Georgi kita sama istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Georgi Agung Elda Oktari, kunikahkan kepadamu dengan mas kawinnya 1 suku emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Saksi sah. Barakalaka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fi khair. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal ni'ma wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajma'il muslimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbi awzidna naskura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa na'mal salihan tardahu bi rahmatika ya ibadika salihin. Allahumma alif baina fi qulubihima li akhina Georgi Agung bin Damiyadi wa zawji Elda Oktari binti Sudarmadi wa kamalta baina abina Adam wa umana Hawa wa kamalta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidina Khosal Kubra al-Qarqada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara. Min jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana waghfir lana dzunubana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bihaqqihim fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiruhum da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ibu bapak Georgi Agung dengan Elda Oktari ini adalah resmi menjadi pasangan suami istri. Selanjutnya kami silakan Elda, silakan didampingi suami. Elda Oktari
sekarang kau telah resmi menjadi istri dari Georgie Agung. Apakah Elda minta dibacakan sigol tali atau janji suamimu di depan wali dan saksi yang hadir minta dibacakan atau tidak? Tidak. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. Bapak Ibu hadirin majelis akad nikah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari Ahad atau hari Minggu, tepatnya tanggal 11 di bulan Januari tahun 2026. Saya selaku petugas dan Kepala Kantor Senagama Prabu Muli Timur menyatakan dan mengumumkan pada kita semua yang hadir bahwa Georgie Agung dengan Elda Oktari ini adalah resmi menjadi pasangan suami istri. Dan pernikahan mereka berdua ini tercatat di kantor Tua Prabu Muli Timur dengan nomor kutipan akte nikah 167401012202615. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada kedua mempelai. Mudah-mudahan rumah tangga kalian berdua akan mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terbina dan terwujud apa yang kalian cita-citakan, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, tentunya di bawah redha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan selamat menempuh hidup baru, selamat membina rumah tangga, dan yang tak kalah pentingnya yang ketiga, selamat berbulan madu. Dan kami ucapkan juga selamat pada Bapak Darniadi dan keluarga besarnya, serta Bapak Sudarmadi dan keluarga besarnya telah mendapatkan anak mantu yang ganteng dan yang cantik. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah proses yang yang dapat kami pandu. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan, dan kepada Allah kemana sama-sama kita mohon ampunannya. Mari kita tutup acara ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini ada buku nikah satu pasang, ada piagam, dan juga ada kartu nikah. Ditambah dengan mikrofon ini kami kembalikan kepada pembawa acara yang telah menunggu di studio 1 TVRI. Ditambah Wiki. Pagi hari ini berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan beliau juga hadir dengan tepat waktu. Kepada Bapak mengucapkan terima kasih dan selamat jalan. Baiklah, kepada kedua mempelai kami berikan untuk berdiri dan didampingi oleh kedua orang tua.
Oke Pak. Ya. Masih ada jeruan. Terima kasih Pak Ustadz. Hanya jeruan. Ya, ada jeruan. Tolong Pak RW kursi itu digeser. Kepada kedua orang tua silakan untuk mendampingi kedua mempelai keberatan untuk mendampingi. Saudara Bella berpasangan kira-kira. Nah, silakan. Bella ini kita memasang. 1, 2, 3. Lagi Pak ya. Tahan. 1, 2, 3. Tahan, aku masuk cincin bentar. Kameramen berdua aja, nah deketin kamera dulu. Kamera udah satunya bawah, di bawah tangan jangan. Silakan. Nah kayak gitu deh. Oke. Silakan salaman. Oke. Silakan untuk berbaris kembali. Tidak pergi oleh dua orang taksi. Baiklah, kita akan laksanakan yaitu pembagian buku nikah. Buku nikah yang pertama yaitu untuk laki-laki yang diberikan oleh Bapak RW 1 yaitu anak kami Effendi. Pernah dipotong, silakan. Untuk yang kedua bersiap-siap dari saksi yang kedua tadi yaitu yang ada foto. Silakan. Sini Kak. Lihat 1, 2, 3. Silakan. Untuk piagam ini kami serahkan untuk menyerahkan piagam ini kepada Bapak yaitu anggota. Kami belum kenal namanya. Silakan Pak. Bapak siapa? Bapak Kukup, silakan Pak. Untuk pemberian piagam sekali diabadikan ya. Nah. Silakan dipegang oleh kedua mempelai. Pegang sama dua mempelai. Mempelai megang. Pegang. Silakan. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baiklah, ini ada yaitu kartu nikah. Yang mana kartu nikah ini akan saya berikan langsung kepada kedua mempelai. Jadi kartu nikah ini baca di hotel kemana-mana untuk simpan di dompet. Kalau di hotel atau jam santai-santai itu bisa dititipkan atau dalam penginapan. Itulah yang kuat untuk menjadi saksi nikah. Tidak banyak kan? Yang labu-labu. Boleh tidak membarukan kartunya? Oke, Boleh. Kawin lagi. Kecat dari kantor. Maksudnya Ulang nikah. Boleh tak? Kedua mempelai kami persilakan untuk maju 2 langkah. Silakan kedua mempelai maju 2 langkah. Oke, maju 2 langkah. Dan kedua orang tua supaya merapat di belakang, silakan. Kedua orang tua merapat di belakang. salim orang tua, sujud. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri